Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Wido Supraha dan Ustadz-Ustadz. Insya Allah sebentar lagi kita akan memulai kegiatan Tarhib Ramadan. Baik, Ustadz dan Ustazah semua, kita mulai kegiatan Tarhib Ramadan kita pada hari ini. Mohon kepada Ustadz dan Ustazah untuk mengaktifkan layar Zoom-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan berbahagia dalam rangka kegiatan Tarhib Ramadan Mutiara Hikmah, sambut Ramadan dengan iman, ilmu dan amal yang terbaik. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, yang kami hormati pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Dr. Haji Wido Supraha, STMSI. Kemudian yang kami hormati pembina JSIT Wilayah Kepulauan Riau. Yang kami hormati Ketua JSIT dan pengurus JSIT Wilayah Kepulauan Riau. Yang kami hormati Ketua JSIT dan pengurus kota dan kabupaten daerah Kepulauan Riau. Yang kami hormati Kepala Kemenak Kota Tanjung Pinang. Yang kami hormati Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Setanjung Pinang. Yang kami hormati Ketua dan segenap pengurus Yakesma Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Kepala Sekolah di bawah naungan JSIT Daerah Kota Tanjung Pinang. Dan tentunya Ustadz Ustazah yang insya Allah selalu berada dalam limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun saya sebagai MC akan membacakan susunan kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan Ketua JSIT Daerah Kota Tanjung Pinang. Yang kelima, materi Tarhib Ramadan. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Ramzan dari SIT Al-Madinah. Kepada Ustadz, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan tilawah Al-Quran tadi dapat memperkuat kegiatan kita pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Kiai Haji Muhammad Syarif LC. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah, waalaikumsalam. Sebelum kita berdoa, bermohon pada Allah SWT, mari tundukkan hati kita sejenak dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadha dhanban illa ghafartah wa la maradan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la mu'asiran illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعله ثأرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالحا وترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادنا الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga segala permohonan yang dipanjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sambutan Ketua JSIT Daerah Kota Tanjung Pinang oleh Ustadz Ahmad Syakir SUD. Kepada Ustadz kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Wido Supraha MSI yang insya Allah pada sore hari ini akan memberikan pencerahan, akan memberikan hikmah-hikmah tentang Ramadan kepada kita semua. Yang kami hormati pembina JSIT yang alhamdulillah sudah hadir di Zoom kita. Selanjutnya yang kami hormati Ketua JSIT Wilayah Kepulauan Riau, Ustadz Zulkarnain Simbolon, yang alhamdulillah beliau live dari Mekah Al-Mukarramah. Semoga umrahnya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati kepada seluruh Ketua JSIT Kota, Kabupaten, se-Kepulauan Riau yang alhamdulillah sudah hadir di Zoom kita. Dan juga yang kami hormati kepala sekolah JSIT se-Kepulauan Riau. Dan yang kami hormati ketua yayasan se-Kepulauan Riau dan juga ketua Yakesma wilayah Kepulauan Riau dan ustadz-ustadzah para peserta Zoom yang alhamdulillah udah 88 partisipan hadir di Zoom kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat karunia taufik wal hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini guna untuk thalabul ilmi, belajar ilmu, belajar bagaimana kita seorang muslim yang harus mempersiapkan diri kita khususnya di ilmu dalam menyambut bulan suci Ramadan. Selanjutnya salawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita di yaumil qiyamah kelak kita berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuju surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para asatiz, ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan Ansyita Ramadan JSIT Kota Tanjung Pinang yang mana hari Ahad kemarin kita sudah mulai
dengan pawai Tarhib Ramadan yang alhamdulillah sukses. Jazakumullah khairan katsiran kepada kepala sekolah yang berada di naungan JSIT Kota Tanjung Pinang yang telah mensukseskan kegiatan kita pada hari Ahad kemarin, dan insya Allah hari ini juga merupakan rangkaian yaitu Tarhib Ramadan khusus untuk karyawan, guru-guru di sekolah-sekolah jaringan Islam Terpadu Kota Tanjung Pinang. Dan kami mengundang juga seluruh sekolah-sekolah yang berada di Kepulauan Riau. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan Ansita Ramadan JSIT Kota Tanjung Pinang tidak hanya sampai di sini. Insya Allah di bulan Ramadan nanti akan ada kegiatan keliling ke masjid-masjid atau musola-musola untuk memberikan atau mengenalkan apa itu JSIT Kota Tanjung Pinang, apa itu jaringan sekolah Islam terpadu. Dan insya Allah kita akan memberikan sembako-sembako juga ke masjid-masjid yang insya Allah kita datangi. Dan selanjutnya setelah kegiatan Ramadan ini insya Allah akan ada kegiatan halal bihalal untuk seluruh pengurus dan guru-guru yang berada di naungan JSIT Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan kegiatan kita di bulan Ramadan ini akan mendapatkan keberkahan, rahmat, dan petunjuk, dan kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita dengan ilmu, iman, dan amal terbaik kita. Dan jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Wido Supraha yang dari 2 minggu atau 3 pekan yang lalu saya menghubungi beliau dan beliau siap, langsung menjawab dengan kata siap. Tapi memang jadwal beliau sangat padat, jadi kita dapat jadwalnya di ba'da asar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada Ustadz Wido Supraha sehingga selalu memberikan hikmah-hikmah kepada kami-kami ini yang mungkin jauh dan di sana paling luar Indonesia, Ustadz Wido. Insya Allah kami tidak patah semangat kami untuk mengajar ilmu-ilmu Ustadz Wido yang luar biasa. Ya kami luar biasa kemarin di saat BPI, TFT BPI itu menggugah, dan guru-guru yang di Kepulauan Riau ini juga tergugah hatinya untuk menjadi seorang murabbi yang terbaik seperti Ustadz Wido Supraha. Itu saja mungkin dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan-kegiatan kita dan ustaz-ustazah yang berada di naungan JSIT Kota Tanjung Pinang tetap semangat dalam menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Itu saja mungkin, kurang lebih mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Syakir atas sambutannya. Berikutnya, Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya menyiapkan bulan Ramadan ini kita perlu persiapan-persiapan baik secara materi, kemudian keimanan kita, dan tentu juga jasmani kita. Oleh karenanya, salah satu persiapan kita yaitu dengan menghadiri kegiatan Tarhib Ramadan Mutiara Hikmah, sambut Ramadan dengan bekal iman, ilmu, dan amal yang terbaik, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Wido Supraha, MSI. Baik, langsung saja kepada Ustadz Wido Supraha, MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Yang saya hormati dari pimpinan Kementerian Agama Kepulauan Riau, Ketua JSIT wilayah, dan kemudian tentunya seluruh jaringan JSIT
yang saling ta'awun 'alal birri wat taqwa dalam melahirkan generasi beradab untuk Indonesia masa depan, dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di bumi NKRI yang tercinta ini. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya tercurahkan kepada sahabat semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat semuanya, alhamdulillah tidak kurang sehari lagi kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kitalah sejatinya yang membutuhkan Ramadan, bukan Ramadan yang membutuhkan kita. Hal ini karena kita ini adalah manusia yang banyak dosa, dan Ramadan adalah sarana untuk menggugurkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Karena adapun dosa-dosa besar, dia terhapuskan dengan taubatan nasuha dan menyelesaikan apa yang menjadi hak Allah dan kemudian apa yang menjadi hak manusia. Maka kata Nabi SAW, Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratu bainahunna majtunibatil kabair. Ramadan ke Ramadan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka kita sejauh ini sama-sama belajar agar hidup kita selalu berkah, kita satukan hati, kita padukan langkah, kita raih maghfirah Allah, ampunan Allah, dan kemudian kita berjuang untuk mendapatkan ridho ilahi. Sungguh keajaiban kehidupan orang-orang beriman itu, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ditemukan dalam kehidupan selain kehidupan mukmin. In asabathu syarra'u syakara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang disukai, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Dan kalau kita diuji dengan satu ujian yang berat yang kita tidak sukai, maka kemudian kita bersabar. Maka hidup kita hanya berputar di antara syukur dan sabar. Dan itu akan membuat kita senantiasa berada dalam kestabilan jiwa, emosi yang baik, ketika kemudian kita mampu menjaga rasa syukur dan sabar kita. Saya memahami bahwa menjadi seorang pendidik dalam rutinitas harian kita, terkadang kita tentu menemukan kelelahan, kejemuan, kebosanan, ya, atau mungkin disorientasi, kehilangan orientasi. Karena itulah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mendorong kita untuk mengumpulkan segudang, ya, segudang booster, segudang charger, segudang hal-hal yang bisa membuat kita selalu istiqomah. Ya, karena ketika kita berinteraksi dengan murid, ketika kita berinteraksi dengan murid-murid kita, sungguh kita kehabisan energi. Karena itu kita butuh energi-energi yang membaharukan semangat kita. Apa saja booster itu? Yang pertama adalah jangan remehkan kalimat syahadatain. Setiap hari minimal 9 kali kita mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita membacanya
Hadhihi kalimatut thayyibah. Ini kalimat baik, kalimat yang akan bahkan meringankan kita di alam barzakh. Maka kalimat ini dibaca dengan penuh penghayatan, insya Allah akan menambah keistiqomahan. Yang kedua, kita semakin sholat dengan khusyuk. Kita tahu standar ideal minimal daripada seorang itu adalah dia melaksanakan 17 rakaat sholat fardu. Ditambah dengan 12 rakaat sholat rawatib. Ditambah dengan 11 rakaat qiyamul lail. Maka dia akan mendapatkan 40 rakaat setiap hari. Dia rutin setiap hari tanpa pernah putus. Selama 40 hari. 40 rakaat. Maka setelah itu mintalah kepada Allah. Apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan berikan. Yang ketiga, hendaknya rasa syukur kita mendorong kita semakin bahagia dalam mentadaburi Al-Quran. Banyak orang gemar mengkhatamkan Al-Quran terlebih di bulan Ramadan. Tapi sedikit di antara mereka yang membacanya dengan tadabbur. Padahal syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Yang tujuannya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelas bagi petunjuk. Wal furqan, dan pembeda. Tidak mungkin manusia yang membaca Quran bisa menjadikan Quran itu sebagai pembeda kalau kita tidak memahaminya. Meskipun kita mendapatkan pahala dari khatamnya Al-Quran itu. Karena itulah Allah memerintahkan di dalam Quran untuk mentadabburinya. Dan itulah adab berinteraksi dengan Al-Quran. Qiraatul Qur'ani bit tadabbur. Membaca Quran dengan tadabbur. Maka kefahaman kita atas Al-Quran itulah yang sebenarnya menjadi sumber ya dalam pengajaran kita, dalam pengadaban kita di sekolah-sekolah kita. Kalau memang orientasi kita adalah sekolah yang Qur'ani, maka ketika kita membaca Quran itu, maka booster kita pun akan semakin meningkat. Energi kita akan semakin terbaharukan. Berikutnya adalah semakin fokus merawat keluarga yang sakinah. Kita amini bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang akan memberikan motivasi bagi amal-amal kebaikan kita. Maka merawatnya adalah kebutuhan kita. Makanya waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Itu kan setelah kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi keluarga sakinah adalah modal bagi apa? Bagi energi di masyarakat. Ya, saya ingin katakan bahwa di dalam Islam kita membutuhkan ruang-ruang eksklusivitas. Dari 12 bulan ada bulan yang eksklusif, dia bulan Ramadan. Ya. Di setiap hari ada yang eksklusif. 5 kali kita berkumpul di masjid. Itu wilayah eksklusif. Ya. Kita juga membaca kitab suci setiap hari. Itu juga eksklusif. Ya, tetapi memang manusia itu butuh ruang-ruang eksklusivitas. Ya, bahkan memilih rumah pun kata Nabi, kata pepatah Arab, al-jar qoblad dar. Tetangga sebelum memilih rumah. Karena kita ingin memilih lingkungan dan itu juga eksklusivitas. Maka eksklusivitas itu dibutuhkan ya supaya kita bisa bergerak ke wilayah inklusivitas. Ya, supaya kita bisa bergerak di wilayah inklusivitas. Jadi sebagaimana air susu ibu, air susu eksklusif dibutuhkan, maka orang yang meminum air susu eksklusif dari ibu, dia akan memiliki imunitas yang lebih kuat. Nah, kira-kira itulah kebutuhan kita akan eksklusivitas itu. Yang kelima adalah disiplin meraih harta barokah. Ketika masyarakat mengatakan bahwa mencari harta yang haram saja susah, apalagi mencari harta yang halal, maka kita tetap disiplin meraih harta barokah. Dan itu wujud syukur kita. Kita fokus konsentrasi hanya memakan makanan yang halal dan thayyibah.
Kita rajin setiap pekan berkumpul bersama orang-orang soleh. Bahkan di sekolah setiap hari kita berkumpul dengan orang-orang soleh perindu surga. Kita pun banyak membaca kisah-kisah inspiratif. Dan kemudian senang berdoa dengan penuh makna. Maka ini di antara sumber-sumber booster charger kita. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, rawatlah 9 hal ini, insya Allah ya energi kita akan selalu terjaga dan terawat dan terbaharukan. Maka sejatinya kehidupan ini kita sedang menunggu, kita sedang berlari menuju kematian kita sebenarnya. Di waktu harian kita menunggu waktu sholat, sambil menunggu waktu sholat kita mendidik dulu murid-murid. Dalam konteks pekanan kita menunggu hari Jumat. Dalam konteks tahunan kita menunggu bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan hadir, itulah yang kita rindukan. Dan di bulan Ramadan kita menunggu malam Lailatul Qadar. Makanya kemudian ya kalau disebutkan kenapa kita hidup? Hidup ini untuk membayarkan hutang kita kepada Allah dengan menyempurnakan Islam dan iman secara ihsani. Untuk menegakkan rukun Islam, menyempurnakan rukun iman dengan seluruh cabang-cabang turunannya, dan itu dilakukan dengan ihsani atau excellent, terbaik. Dan karena itulah peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Ya, mulai dari turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan, Perang Badar Al-Kubra 17 Ramadan, Fatu Mekah 20 Ramadan, kemerdekaan NKRI 9 Ramadan 1364 Hijriah. Kenapa kemerdekaan NKRI di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan Syawal? Karena kita tahu amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan 700 kali lipat. Proklamasi di bulan Ramadan itu 700 kali lipat pahalanya dibandingkan proklamasi di bulan Syawal. Mengajar, mendidik murid-murid di bulan Ramadan itu pahalanya 700 kali lipat dibandingkan mendidik di luar bulan Ramadan. Maka tidak ada ceritanya, tidak ada kamusnya bagi kita itu untuk menurunkan produktivitas mengajar kita, produktivitas belajar kita, produktivitas dakwah kita. Justru yang ada adalah kita meningkat. Itu menunjukkan bahwa orang itu berilmu. Orang itu bukan saja alim, tapi fahim. Tetapi orang-orang jahil adalah orang-orang yang di bulan Ramadan justru mengurangi aktivitasnya. Padahal Nabi SAW sejak pertama kali disuruh berpuasa Ramadan, tidak lama disuruh berjihad, perang Badar, dan itu menang. Kita hari ini belum disuruh berjihad, belum diberikan kesempatan untuk berdarah-darah. Ya, kita hanya diminta untuk berlelah keringat. Tapi kalaupun berkeringat saja kita tidak bersemangat, bagaimana kita bisa terpantaskan untuk membersamai Nabi SAW? Karena itu seiring umur kita bertambah, 89 program keimanan dalam Al-Quran sebagaimana di awal dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang diantaranya puasa Ramadan, dan 77 cabang iman yang ada dalam hadis itu mudah-mudahan satu persatu bisa kita laksanakan setelah kita mengetahui ilmunya. Termasuk rukun Islam yang 5 ini satu persatu pun kita sempurnakan. Kita bukanlah orang-orang yang baru berbicara tentang puasa Ramadan. Tapi mudah-mudahan selalu ada yang baru di setiap kali kita melaksanakan bulan Ramadan. Apalagi kalau Ramadan besok ini adalah Ramadan kita yang terakhir, mudah-mudahan dia menjadi Ramadan kita yang terbaik. Kata Nabi SAW, Ja'akum syahru Ramadan. Sudah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ketika beliau berumur di 55 tahun. Dan Nabi umur 55 tahun tidak pernah kenal pensiun. Tidak pernah membatasi amalnya. Hanya sholat 5 waktu di masjid dan bermain sama cucu. Tidak. Nabi SAW di umur 55 tahun justru masuk pada fase kehidupan yang lebih bergairah, lebih berat lagi. Dan itu membuat Nabi menjadi orang-orang yang sehat, penuh berkah umurnya, ya, dan penuh manfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat. Bahkan di bulan Ramadan Nabi menjadi semakin bermanfaat. Nabi semakin ajwad, menjadi semakin dermawan. Dan karena di bulan Ramadan itu tuftahu abwabul jannah,
wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Artinya, perbuatan baik itu menjadi semakin mudah. Dorongan dan motivasinya semakin kuat. Kalau begitu, kenapa kita mengurangi ketika kita diberikan jalan yang begitu lebar untuk berbuat kebaikan? Karena itulah sahabat Nabi SAW dahulu, kanu yada'una Allah Ta'ala sittata ashhur an yuballighuhum Ramadan, yada'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para sahabat Nabi, sebelum 6 bulan datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga ketemu Ramadan. Doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku hingga bertemu bulan Ramadan. Wasallimli Ramadan. Sampaikanlah Ramadan itu untukku. Watasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Inilah doa dari para sahabat Nabi SAW menurut Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kemudian yada'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Selepas bulan Ramadan, ya, mereka para sahabat terus berdoa. Mudah-mudahan diterima amal-amal mereka. Jadi 12 bulan isi doa para sahabat Nabi adalah seputar tentang Ramadan. Bahkan Nabi SAW pun dalam riwayat Ahmad dan At-Tabrani berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah umur kami hingga bertemu Ramadan. Ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Man shoma, man qama Lailatul Qadri. Ada 3 perintah Allah. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang qiyam, barang siapa yang qiyam Lailatul Qadri, imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan berharap pahala yang besar dari Allah, ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama, apa yang telah lampau, min zanbihi, daripada dosa-dosanya. Hadisnya cukup panjang, meskipun yang sering dibaca hanyalah teks ini, man shoma Ramadhana, memberikan semangat kepada kita bahwa kalau kita ingin sukses dengan sebenar-benar sukses, maka semangatlah, berlomba-lombalah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, untuk hal yang bermanfaat bagi kita berlomba-lombalah. Atau hal ini sejalan dengan pesan Nabi, ihris ila ma yanfa'uka. Ya, berlomba-lombalah, bersemangatlah kepada apa yang bermanfaat untukmu. Dan Ramadan itu besar manfaatnya untuk kita. Ya, dan orang-orang yang mendapatkan prestasi Ramadan, di antaranya adalah bukan saja dia dimudahkan melahirkan banyak ketaatan, bukan saja setiap ketaatan yang kita lakukan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, tapi kita pun dijauhkan dari sab'ina kharifan, api nerakanya Allah sebanyak 70 kali musim gugur. Dimasukkan ke jannah melalui pintu Ar-Rayyan yang tidak akan pernah haus orang yang masuk ke dalamnya selamanya. Diberikan kesempatan meraih Lailatul Qadar, dan ada satu hal yang betul-betul akan membuat dia bahagia kelak, yaitu ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia baru tahu berapa besar pahala yang diberikan Allah, yang sudah barang pasti berpotensi jauh di atas 700 kali lipat, karena as-saumu li wa ana ajzi bihi. Dia puasa itu hanya untukku, maka aku wajar membalasnya, karena hanya yang tahu sebenar-benar dia puasa adalah hanya aku. Maka kalau ini keutamaan itu, maka bersemangatlah kita untuk melaksanakan puasa Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah awal rangkaian ayat puasa. Tapi ditutup dengan ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat ini jarang dibahas.
padahal dia penutup rubuk daripada rangkaian ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tadi telah saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengulangi sebanyak 89 kali kalimat wahai orang-orang beriman di dalam Al-Qur'an. Seharusnya kita punya checklist, ya, kita punya checklist. Apa saja 89 ya hal tersebut. Ya, di antaranya adalah puasa Ramadan. Makanya amalan ini hanyalah untuk orang-orang yang telah kenal Allah, dan karena dia kenal Allah, dia mencintai Allah. Karena dia mencintai Allah, dia pun ingin mengekspresikan cintanya kepada Allah. Dan Ramadan adalah ekspresi cinta. Jadi kalau ada seseorang, atau mungkin murid-murid kita ada yang berat untuk melaksanakan puasa, atau bahkan banyak kita temukan mungkin ada orang-orang yang tidak berpuasa, maka semangat dakwah kita mendorong untuk menyayangi mereka. Kenapa? Wajar mereka tidak puasa, karena mereka belum kenal Allah. Sehingga mereka nggak punya alasan. Kenapa kami harus puasa? Maka itu tantangan bagi kita untuk menanamkan kebutuhan mereka akan Allah sebagai makhluk Allah. Maka sadarkan bahwa mereka punya hutang kepada Allah sebagai makhluk Allah. Maka puasa ini adalah amalan orang-orang yang sudah beriman. Amalan puasa orang-orang yang sudah bertakwa. Yang dengan puasa itu justru bertambah imannya. Dengan puasa itu malah bertambah takwanya. Maka imannya semakin sempurna, takwanya pun haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, bukan takwa yang biasa-biasa saja. Makanya alumnus Ramadan tidak mungkin rasanya mampu untuk melakukan apa yang ada di ayat 188 sebagai penutup ayat tersebut. Rasanya tidak mungkin alumnus Ramadan mampu memakan harta di antara manusia secara batil. Seperti dia bekerja sama dengan hakim yang dia kenal. Untuk saling merekayasa agar bagaimana harta yang dimiliki seseorang bisa berbeda tangan menjadi milik kita. Padahal kita tahu itu dosa. Tapi tetap kita lakukan. Maka itu bukanlah ciri alumnus Ramadan. Maka para ulama umumnya kalau ditanya, apakah amal puasa kami diterima Allah? Kata mereka, min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Cirinya adalah orang itu dimudahkan untuk apa? Untuk melanjutkan amal-amal kebaikan di luar bulan Ramadan. Ya, kalau kita ternyata kembali melakukan amal-amal yang buruk, maka kita berlindung kepada Allah. Jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka motivasi bagi kita semuanya. Dulu ketika kita kuliah S1 pendidikan misalkan, ya kan, atau kuliah S1 apapun. Kuliah itu lama, 4 tahun. Tapi kita semangat. Boleh jadi kita semangat karena ngejar gelar SPD, S.PD. Ya kan? Untuk mendapatkan gelar itu, kita rela untuk selama 4 semester selalu hadir di kelas 80% kehadiran. Mengerjakan kuis, ikut UTS, ikut UAS, membuat makalah, membuat skripsi, membuat tugas akhir, membuat studi lapangan. Luar biasa semangat. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian orang dapat gelar itu adalah prestasi. Dia semangat. Dan dia disiplin. Ya, tadi hadir di kelas belajar, semangat, taat sama dosennya. Dia menikmati kedisiplinan itu, tidak pernah mengeluh. Dia tidak mengatakan, kenapa sih saya harus masuk 80%? Kenapa nggak usah masuk, yang penting saya ikut UTS, UAS? Tidak. Mereka dengan senang hati saja mengatakan, ya kita harus kuliah. Bahkan yang menarik, bukan saja kita yang penting lulus di semester itu, banyak di antara kita yang berusaha mendapatkan indeks prestasi sementara atau IPS ya 4 atau mendekati 4. Dan kita bahagia menyempurnakan tahapan itu, bukan sekedar melewati tahapan. Itu baru bicara meraih gelar SPD. Bagaimana kalau kita bicara meraih pintu Ar-Rayyan? Meraih dosa yang terampuni. Harusnya kita semangat.
Harusnya kita menikmati kedisiplinan. Dan harusnya kita bukan sekedar melakukan, tapi menyempurnakan. Menyempurnakan itulah yang disebut ihsan. Ya, ihsan itu karena seluruh amalan kita adalah untuk Allah. Dan puasa ini memang udah jelas untuk Allah. Ya, makanya kata Allah, as-saumu li, puasa itu untuk aku. Karena memang yang mengetahui kita puasa itu hanya Allah, gitu kan. Makanya ini tadi prestasi-prestasi orang-orang yang berpuasa. Kita disiplin. Apa disiplin yang kita lakukan? Sahur di akhir waktu menurut anjuran Nabi agar lebih kuat dalam melahirkan amal sepanjang hari. Berbuka segera pada waktunya, menjaga lisannya dari kalimat buruk dan pertengkaran, tidak memasukkan air ke hidung secara berlebihan. Ini disiplin betul kita. Bahkan bukan sekedar disiplin, kita pun menyempurnakan tahapannya. Kita rutin selama 20 hari pertama dan maksimal di 10 hari terakhir. Kita menyusun variasi amal. Ya, kita shoma di waktu siang, qoma di waktu malam. Kita muhasabah dan istighfar di waktu sahur bersama keluarga. Lebih dermawan lagi, berbagi di saat berbuka. Berbuka dengan rutop dan tamar dan air putih. Imsak sekitar 50 ayat sebelum azan subuh. Berjaga-jaga mengejar Lailatul Qadar. Ini sebagian kecil kesempurnaan yang mungkin tidak dilakukan oleh banyak orang, tapi mungkin antum melakukannya. Makanya menarik ya, kalau kita kan membaca begini. Kalau Ramadan itu kan ada 30 hari. Yang utama itu kita tahu adalah 10 hari terakhir. Betul? 10 hari terakhir. Kalau kita baca surat Al-Fajr, Allah mengatakan walayalin asyar, ya kan? Demi malam yang 10. Itu tafsirannya adalah demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu tafsirannya. Atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tanggal 10 itu ada haji, wukuf di Arafah. Nah, karena itu saya ingin sampaikan bahwa ini bulan Ramadan, bukan bulan Zulhijjah. Barang siapa yang ketika masuk Ramadan, semangatnya cuma di 10 hari pertama, ketahuilah bahwa dia salah bulan. Karena itu bulan Zulhijjah. Adapun bulan Ramadan, dia utamanya di 10 hari terakhir. Ya, dia ada 10 hari terakhir. Karena itu, di 10 hari pertama kita semangat, tapi jangan terlalu semangat. 10 hari kedua mulai tingkatkan ritmenya. Nah, di 10 terakhir itulah kita puncak-puncaknya. Ya, di situlah puncak-puncaknya. Ya, makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kalah di 10 hari terakhir. Ya, makanya di sana ada kalimat berjaga-jaga mengejar Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu enggak diberikan kepada semua orang. Allah Maha Adil. Kepada orang-orang yang begitu berjuang meraihnya, Allah akan berikan insya Allah. Ya. Tapi perjuangan mencari malam Lailatul Qadar itu kan udah pasti mencarinya dengan begadang kan. Begadang. Ya, makanya kalau bertanya ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu cirinya apa? Minimal penampakan fisiknya orang itu matanya merah mengantuk, badannya penat lelah, ya kan? Kusut dia. Itu pertanda dia sedang begadang, ya. Tapi kalau ada orang iktikaf, ya, dia bawa selimut, bawa bantal, bawa guling, gitu kan? Bangun sahur pun dibangunin. Ya, kemudian kebangun dia bilang, alhamdulillah saya sudah itikaf tadi malam. Padahal dia baru pindah tidur, ya kan? Dapat enggak itikaf tadi malam, gitu kan? Dapat Lailatul Qadar tadi malam. Nah, tentu perjuangan itu ya akan berbuah kebahagiaan pada akhirnya. Nah, karena itu sahabat semuanya, menyambut Ramadan ini kita benar-benar harus persiapkan segala sesuatunya. I'dad ilmi, persiapan ilmu. I'dad ruhi, persiapan jiwa. I'dad jasadi, persiapan jasad. I'dad mali, persiapan harta. Masing-masing kita siapkan. Ya, masing-masing kita siapkan. I'dad akli ay ilmi, persiapkan akal dan ilmu kita. Karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dahulu mengatakan, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, man abadallahu bi ghairi ilmin
kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, nanti dia hanya akan membuat banyak kerusakan. Makanya bergerak, berdakwah, mendidik, itu nggak cukup dengan semangat. Tapi harus dibarengi dengan ilmu. Al-ilmu qoblal amal. Al-ilmu sayyidul amal. Wal amalu tabi'uhu. Amal itu mengikuti ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, maka dekatilah ahlul ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada orang-orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka kalimat yang benar adalah dalam berilmu itu bukan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kembalilah kepada para ulama. Ya. Dan karena itu, ya, bertanyalah kepada para ulama, sehingga kemudian seseorang itu berubah menjadi yang tadinya tidak mengetahui, menjadi orang yang berilmu. Karena Allah katakan tidak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka semua amal yang kita lakukan, ya, adalah amal yang harus berkah. Terlebih di bulan Ramadan yang setiap amal itu dilipat gandakan. Dan kita faham kalau setiap amal baik dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat, maka amalan buruk di bulan Ramadan juga dilipat gandakan di bulan Ramadan itu. Ya. Maka di antara indikator bahwa amal kita insya Allah baik adalah kalau kita memilih amal yang bisa diawali dengan basmalah. Ya, kalau main gaple, saya yakin nggak bisa mulai dengan basmalah. Minum wine, pasti nggak bisa memulai dengan basmalah. Iya kan? Apalagi, mohon maaf, merokok. Ya, kalau JCT, anti rokok katanya. Ya. Kalau yang selain JCT, ada yang merokok. Ya kan? Kalau merokok, coba. Kalau kita merokok, bisa nggak baca bismillah? Bismillah. Alhamdulillah. Ya, kalau kita merokok bisa baca bismillah, silakan merokok. Tapi kalau antum merasa nggak pantas merasa baca bismillah, jangan-jangan dia haram. Minimal dia sia-sia. Sia-sia itu tidak bermanfaat. Apa itu amalan yang sia-sia? Apa hukumnya melakukan amalan yang sia-sia? Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Maka pilihlah hanya amal yang bermanfaat. Apa itu? Yang nambah iman, nambah hikmah, nambah pahala, nambah rizki yang halal, nambah kemuliaan, dan menambah dorongan kebaikan selanjutnya. Itu pasti bermanfaat. Nah, ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum, maka program-program keilmuan kita harus dikuatkan. Pertama, tentu saja basis penghayatan kita harus kuat di ayat 183 sampai 188. Tadabburi terus-menerus. Jangan sekali, jangan dua kali. Bukankah Nabi, sahabat seperti ulama perempuan Asma binti Abu Bakar, ya, kemudian Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Umar, tabi'in Ad-Dhahak, dan seterusnya. Mereka ini sering mengulang-ulang satu ayat saja, satu ayat, pendek ayatnya. Dari Isya sampai sahur, dari Isya sampai subuh. Jadi mereka senang untuk mentadaburi ayat-ayat itu. Yang kedua, ilmu kita membawa kepada cara pandang bahwa ini Ramadan cuma 30 hari. Sehari cuma 24 jam. Ya, kita ingin banyak beramal, tapi wajibatuna aktsaru minal awqat. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Karena itu kita tidak bisa melakukan banyak amal. Kita akhirnya memilih amal-amal yang unggul saja. Di antara amal-amal yang unggul itu, kami pilihkan yang pertama, selalulah semakin menghayati syahadatain itu. Yang tadi telah saya sampaikan di awal. Yang kedua, akhirkan sahur dengan menguatkan ketahanan keluarga. Ya. Yang ketiga, menikmati rasa lapar dengan penuh rasa syukur dan hikmah. Yang keempat, menyegerakan berbuka sembari berbagi.
bukan hanya untuk diri. Yang kelima, qiyamul lailah atau tarawihlah dengan makna, dengan harapan qiyam Al-Quran, berdiri bersama Al-Quran. Kemudian tilawah Al-Quran dengan tadabbur, minimal khatam terjemah. Ya, jadi kita tingkatkan tahun ini, kita minimal khatam Al-Quran 1 kali, khatam membaca terjemah Al-Quran minimal 1 kali. Masya Allah. Ya, dan sebagai informasi, terjemah Al-Quran itu sudah direvisi oleh Kementerian Agama, oleh Lajnah Pentashih di tahun 2019. Ya, jadi bacalah terjemahan yang terbaru untuk mendapatkan update tentang pilihan kosakata yang terbaik, ya, meskipun dia bukan satu-satunya makna. Kemudian mengingat pahala yang 700 kali lipat tadi, semakin produktiflah kita, ya, dalam beramal, semakin produktif. Tinggalkanlah hal-hal yang mubah, yang sia-sia, yang nggak ada pahalanya. Berdoalah khusyuk menghadap ke langit di waktu-waktu khusus. Lakukanlah zakat, infak, sedekah, wakaf sementara atau wakaf abadi. Kemudian begadang mencari malam Lailatul Qadar, dan keluarkanlah zakat fitrah dan salat Id. Ya, dan sahabat Nabi SAW biasanya mengeluarkan zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitr. Boleh mengeluarkan zakat fitrah sejak di hari awal, tapi momentum untuk membahagiakan orangnya bisa jadi hilang. Karena itulah zakat fitrah itu dilaksanakan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, sebelum Syawal, sehingga pada saat sholat Id itu pada berbahagia kaum muslimin. Nah, ini adalah tanaman-tanaman unggul yang penting untuk kemudian kita renungkan. Ya. Kata Nabi SAW, kam min sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dengan dahaganya saja. Kenapa? Karena dia berorientasi, kan yang penting puasa saya sah. Nah, sahabat semuanya, kalau sekedar puasa itu sah, itu mudah. Ya, dalam mazhab Syafi'i, rukun puasa itu cuma 4. Wa faraidu as-saumi arba'atu asya. Apa saja? An-niyah, kemudian 4 perkara, wal imsaku, menahan diri anil akli wasyarabi wal jima'i wa ta'ammudul qai'i. Ya, menahan diri dari makan, minum, jima dan muntah dengan sengaja. Selesai. Itulah yang disebut sebagai berpuasa. Kalau ditanya yang membatalkan puasa apa? Ada 10. Walladhi yafturu bihi shaim asyratu asya. Ya, 1, mawassala amdan ilal jawfi. Ya, apa yang sampai kepada perut dengan sengaja, warra'si, dan kepala dengan sengaja. Wal huknatu fi ahadis sabilain. Ya, memasukkan sesuatu ke 2 jalan. Ya, depan atau belakang. Wal qai'i amdan, muntah dengan sengaja. Wal watu amdan fil farji, ya, jima. Wal inzalu an mubasyaratin, keluar mani karena syahwat. Wal haidu, haid. Wal nifasu, nifas. Wal jununu, gila. Wal riddah, murtad. Sudah, itu saja yang membatalkan puasa. Sederhana fikih itu. Tapi kalau memang puasa kita orientasinya cuma sekedar sah atau tidak sah, maka apa bedanya puasa kita bahkan dengan murid-murid kita? Maka Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang diketahui sering mendapatkan malam Lailatul Qadar, termasuk juga nanti ada Imam Asy-Syirazi, Imam Asy-Syazili, ya, sehingga kemudian Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kalaulah Ramadan itu masuk di hari Rabu atau Ahad, maka Qiyamul Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-29. Itu adalah hikmah dari waliullah. Ya. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, tegakkanlah adab berpuasa itu. Apa itu? Thayyibul ghiza. Ya, pilih makanan yang kuat, yang membuat kita bisa menunaikan tugas kita sebagai pendidik selama sehari. Yang jelas itu bukan nasi 2 piring dan mie instan 2 bungkus, bukan. Karena kalau kita makan itu mungkin terasa kenyang ketika sahur, tapi jam 10 kita sudah lapar lagi. Tapi jangan remehkan 7 butir ajwa, apalagi 7 butir mejol.
7 butir. Ya, 7 butir itu kemudian dimakan, setelah itu makan semangka atau makan jeruk. Vitamin C itu mengikat zat yang ada dalam kurma. Setelah itu kita meminum air hangat yang dicampur perasan jeruk nipis dan madu. Ya. Setelah itu kita meminum 1 sendok minyak zaitun, olive oil. Masya Allah, kandungan proteinnya terpenuhi, fisik kita kuat, dan itulah resep orang-orang kuat. Ya. Maka bukan pada banyaknya, karena standar makan, disiplin makan, atau adab makan itu tetap tidak berubah. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara, sama. Ya. Tapi banyak orang yang memiliki sedikit aktivitas, tapi cepat lelah. Karena itulah guru-guru kita dulu pernah mengatakan, tugas itu hanya akan diselesaikan dengan baik oleh orang-orang yang sibuk. Karena orang-orang sibuk itu, dia dimudahkan Allah untuk tetap sehat. Karena itu jangan banyak beristirahat di waktu kehidupan ini. Karena istirahatnya kita kan adalah kematian. Kalau kematian itu istirahat terus-menerus. Ya. Nah, berikutnya watarkul mira', ya, menghindari perselisihan. Wa mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah. Wa rafdul kadzib, menolak dusta. Wa tarkul adza, tidak menyakiti orang lain. Wa saunul jawarih anil qaba'ih, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Maka Ramadan syahrul Quran. Jadi ada yang bilang Ramadan syahrul tarbiyah. Naam. Ramadan adalah bulan pendidikan. Tapi maksudnya adalah bukan bulan sedang belajar. Karena yang benar adalah Ramadan syahrul jihad. Bulannya perang. Bulannya bersungguh-sungguh. Bulannya amal. Bulannya produktivitas. Tapi kalau dihayati, ada pelajaran. Itu benar. Ada pelajaran. Ya. Tetapi itu bulan produktivitas. Nah, di antara produktivitas itu adalah bahwa Ramadan syahrul Quran. Maka salah satu produktivitas bulan Ramadan adalah tilawah Quran, murajaah Quran. Dan Nabi SAW, fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan, turun malaikat Jibril kepadanya, liyudarisahul Quran, untuk mengajarkan Al-Quran. Memutabaah hafalannya, ya, memurajaah 10 qiraatnya. Maka Nabi pun semakin dermawan, di samping semakin semangat belajar Quran. Ramadan, 1 dari 12 bulan, dia mulia karena di bulan itu turun Al-Quran. Ya, turun di sebuah malam. Malam itu pun menjadi malam yang mulia. Lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Dari 124.000 nabi, nabi yang ke 124.000 Nabi Muhammad SAW dibekali Al-Quran. Dengan itu beliau menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Maka Nabi mengatakan kalau kita ingin menjadi manusia yang sebaik-baik manusia, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka kenapa engkau menjadi pendidik? Karena engkau generasi pecinta Quran. Kunu rabbaniyin. Wahai pendidik, kejarlah gelar rabbani. Cara mengejarnya bagaimana? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Caranya kalian, wahai pendidik, jangan sampai mengajari orang selain sumbernya dari Al-Quran. Dan kalian harus terus belajar Quran. Maka kitalah para pendidik yang membutuhkan Ramadan ini, sebagaimana Nabi pun SAW menjadikan dirinya sebagai bagian daripada generasi yang Qur'ani, generasi yang Rabbani. Karena itu di antara aktivitas yang menunjukkan bahwa Ramadan syahrul Quran adalah bahwa kemudian kita ketika melaksanakan qiyamul lail, kita bukan fokus pada jumlah rakaatnya. Ada orang fokus hanya pada kuantitas. Padahal sunnah itu kuantitas dan kualitas. Ada yang hanya mengejar kuantitas. Ya kan? Misalkan mereka yang sholat 23 rakaat, tapi ingin selesainya 10 menit. Gitu kan? Karena yang penting 23 rakaatnya. Ya. Nah, sama seperti seorang laki-laki ingin poligami. Yang penting 4 istri, gitu kan? Tapi kita nggak bicara kualitasnya. Ya. Nah, kenapa sahabat semuanya? Qiyamul lail di bulan Ramadan itu
dia disebut sebagai sholat tarawih. Ya, padahal kata tarawih tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Ya, karena sholat tarawih itu adalah bentuk dari qiyamul lail, yang qiyamul lail itu dimaknai sebagai qiyam ma'al Quran, berdiri bersama Al-Quran. Artinya menikmati Quran. Makanya kalau antum tidak hafal juz, maka antum berpotensi antara ngantuk atau tertidur, ya, meskipun antum sedang berdiri. Maka dibolehkan bagi makmum itu memegang Quran ketika menjadi makmum. Supaya apa? Supaya bisa menikmati Al-Quran itu. Bahkan kalau antum kelelahan, nggak kuat berdiri, antum bisa sambil duduk. Ya, asal tidak malu sama para senior. Ya, sambil duduk membaca. Kenapa? Karena substansinya itu adalah ma'al Qur'annya, bukan jumlah rakaatnya gitu. Ya, maka kita harus mulai masuk pada substansi, bukan hanya formalistik. Ba'da sholat 33 rakaat, 33 kali tasbih, tahmid, takbir. Naam, tapi sudahkah kita membacanya dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan? Ya. Nah, ini hal-hal yang kemudian mulai kita masuk pada maqam yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, ketika kita tilawah, maka kita diingatkan tadi, dan tadi telah saya sampaikan, ini adalah adab menurut Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan, qiraatul Quran bitadabbur. Mulailah kita baca Quran itu dengan tadabbur, bukan sekedar mengejar khatamnya. Ketika kita mendidiknya pun adalah dalam konteks takdib, mendidik berorientasi adab bil ma'ani minal Quran, dengan makna-makna daripada Al-Quran. Makanya suka tidak suka, mau tidak mau, para guru setiap hari harus saling sharing tadabbur Quran. Sekolah-sekolah, kepala sekolah harus menugaskan guru-gurunya. Untuk apa? Mentadaburi ayat-ayat Quran, membagi di grup para guru apa hasil tadabbur dia tentang ayat itu. Ada 6.236 ayat, tidak terlalu banyak. Ya. Kita renungkan setiap ayat. Maka ketika Lailatul Qadar, kita mencari mana malam kemuliaan itu, ya kan, dalam program Itikaf Keluarga Bersama Al-Quran. Inilah 4 program yang menunjukkan Ramadan Syahrul Quran. Yang kedua, i'dad ruh, persiapan jiwa. Banyak orang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Disampaikan di bulan Ramadan, sujud syukur dia. Ya, ada orang sujud syukur kalau naik jabatan. Ada orang sujud syukur kalau naik gaji. Tapi tidak sujud syukur ketika Allah kabulkan umurnya ketemu bulan Ramadan. Kata Imam Nawawi, mereka yang sujud syukur karena mendapatkan nikmat atau dihindarkan dari keburukan atau memujinya, itu sebuah hal yang sangat dianjurkan, kata Imam Nawawi. Ya, suatu ibadah yang sangat dianjurkan. Maka besok kalau memang sudah diputuskanlah ya Ramadan itu besok masuknya, bacalah doa melihat hilal, atau kalau kita tidak melihat hilal, mintalah, bacalah doa mengharapkan keutamaan dari bulan itu. Ya Allah, Allah Maha Besar, jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, dan taufik yang membimbing kami menuju apa yang Kau cintai dan Kau ridhai. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Kemudian kita mulai banyak berdoa. Nabi SAW saja berdoa itu luar biasa detail. Ya Allah, ampuni kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang ku perbuat saat serius maupun bercanda. Ampunilah kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah semua kesalahan yang aku lakukan. Detail sekali doa Nabi SAW. Ya, detail sekali. Perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka khairat. Ya Allah, supaya mudah melakukan amal-amal kebaikan. Wa tarakal munkarat. Supaya disusahkan, disulitkan untuk melakukan kemungkaran. Atau dengan makna lain, dimudahkan untuk meninggalkan kemungkaran. Dan itu semua mudah kalau Allah ingin mudah. Karena Allah malah sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada mudah kecuali yang Allah jadikan mudah. Kalau ada kesulitan, anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jika engkau kehendaki pasti juga jadi mudah. Maka
innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Artinya apa? Kata Ibnu Qayyim, tafsiran ayat ini adalah kalau orang itu disebut bertakwa itu adalah kalau orang itu beramal karena mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan Nabi SAW, dan ini baru maknanya sesuai dengan ilmu, barulah Allah akan menerimanya. Gitu. Makanya al-ilmu qabla al-amal itu penting. Nah, yang ketiga adalah jasadi, persiapan jasad. Ya, persiapan jasad. Kita tahu bahwa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Meskipun wa fi kullin khairun, ya kan? Bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Meskipun pada keduanya ada kebaikan, tapi ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ya, bersungguh-sungguhlah mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Minta kepada Allah dalam segala urusanmu, jangan pernah merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau kita dapat musibah jangan bilang lau ini fa'altu kana kaza wa kaza. Ya, seandainya saya melakukan itu, pasti enggak kejadian begini. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bilang kalau fa inna law taftahu amala syaitan. Dia hanya akan membuka pintu syaitan. Karena itu rencanakanlah jasadmu. Kenapa? Karena engkau yang paling mengenali jasadmu. Kalau kita punya sakit mah, ya kan? Kalau kita punya sakit mah, ya kita harus tahu. Kalau kita punya sakit kolesterol, kita punya sakit jantung, pastikan ketika bulan Ramadan fisik kita sehat, kita rencanakan dengan baik. Dan kita paling tahu cara meraih hal tersebut. Nah, berikutnya yang terakhir adalah i'dad mali, persiapan harta. Ya. Jadi bulan Ramadan itu sebenar-benarnya adalah bulan berbagi, bukan bulan berdagang. Kalaupun kita berdagang, motivasinya harus karena lebih banyak berbagi. Ya. Makanya kalau kita katakan punya rumah strategis banyak dilewati orang, ya bagus sekali. Lusa kita membuat satu meja, ya, kemudian kita buat kolak, ya, kolak pisang, ya, kita pasang di kita bungkus, kita package dengan baik 20 bungkus saja. Ya kan, 20 bungkus susun di meja. Kemudian saat berbuka itu kita gelar buat tulisan. Ya, tulisannya apa? Satu buah harganya 5.000. Nah, itu namanya jualan. Nah, kalau jualan kita dapat berapa? Ya paling 5.000 kali 20, 100.000. Tapi kalau kalimatnya kita ganti, gratis buat yang berpuasa. Silakan ambil satu, ya kan? Doakan kami yang memberikan. Masya Allah, kita mendapatkan keutamaan daripada orang-orang yang berpuasa itu. Nah, karena itu dengan harta yang kita miliki, insya Allah kita tidak akan jatuh miskin ketika kita dahulukan Allah. Keluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id, berbagi ketika berbuka, berbagi ketika sahur, ya, berikan tunjangan hari raya kepada orang-orang yang bersama kita, anak-anak kita, kasih THR buat anak-anak kita. Ya kan? Para suami jangan pelit dengan istrinya, berikan THR sama istrinya. Tahu nggak kenapa suami-suami itu kemudian rizkinya sempit? Karena dia pelit, bin medit dengan istri-istrinya. Nah, karena itu perbanyak berbagi kepada setiap orang, termasuk keluarga terdekat kita, dan bayarlah fidyah kalau memang engkau punya kafarat. Ya, tapi kalau tidak punya kafarat, tidak perlu membayar fidyah. Baik, karena sudah 1 jam saya berbicara, kira-kira itu dahululah semacam pengantar dari apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan saya doakan semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan sampai bertemu bulan Ramadan, dan mudah-mudahan anak istri kita, suami kita semuanya menjadi ahlul Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya nama-namanya kelak dipanggil di depan pintu Ar-Rayyan satu persatu untuk memasuki pintu tersebut karena amalan yang kita cintai hari ini, yaitu amalan puasa Ramadan. Dari saya cukup sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah kepada Ustadz Wido Supraha yang telah menyampaikan materi. Baik, izin kepada Ustadz Wido Supraha untuk menambahkan sesi tanya jawab. Baik, kepada Ustadz Ustazah yang ingin bertanya kepada Ustadz Wido Supraha, 2 orang penanya kami silakan. Ada Ustadz dan Ustazah? Boleh diangkat tangannya. Cukup jelas Ustadz Ustazah? Insya Allah persiapan Ramadan kita semakin matang dengan materi apa yang disampaikan oleh Ustadz Wido Supraha. Cukup? Baik, jazakumullah khair sekali lagi kepada Ustadz Wido Supraha atas materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kemudian kami merangkum untuk apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Wido Supraha. Yang pertama, Mana dia? persiapan menyambut bulan Ramadan ada 4. Yang pertama, kita mempersiapkan akal, kemudian persiapan jiwa, persiapan jasad, kemudian persiapan harta. Lalu kita juga tadi disampaikan tentang beberapa keutamaan dari bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunnya Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan di mana pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Kemudian juga pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian juga bahwa bulan Ramadan di mana doa-doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz dan Ustazah. Oke, baik, ini sepertinya ada yang raise hand dari Ustazah Fia dari Sakinah Boarding School. Kepada Ustazah Fia, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami muliakan, Ustadz dan Ustazah sekalian, izin Anda mau bertanya Ustadz. Jadi kan gini Ustadz, mengenai tentang orang-orang yang hamil saat puasa. Nah, boleh nggak Ustadz kalau kita membayar fidyah untuk orang-orang yang sedang hamil? Jadi artinya begini, dia tidak untuk mengganti puasa itu tidak bisa mengkodohnya, tapi dalam 30 hari ke depan dia ingin membayar fidyahnya gitu Ustaz. Nah, kemudian pertanyaan terkait selanjutnya adalah berapa sih Ustaz sebenarnya jumlah fidyah itu, jumlah yang harus kita bayarkan? Karena ada yang pendapat kadang di masjid-masjid gitu fidyahnya itu katanya yang 10.000 per hari. Ada juga yang paling besar 15.000. Nah, tapi pernah juga ada yang mengatakan seperti makan dalam satu hari itu. Jadi satu hari itu makan ada 3 kali. Nah, seperti itulah jumlah yang harus kita bayarkan. Kan nggak mungkin 10.000 itu satu hari makan Zat, dalam satu orang yang normal lah gitu Zat. Nah, itu gimana penjelasannya Ustaz? Dan
bagusnya membayar fidyahnya itu di akhir nanti setelah akhir Ramadan ingin habis atau mendekati seperti malam-malam takbiran biasanya kan sekalian bayar zakat atau di situ sekalian juga bayar fidyah kadang. Nah, atau 1 hari puasa itu langsung dibayarkan. Jadi itu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung ditanggapi oleh Ustadz Wido Supraha. Kepada Ustadz, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terjadi perbedaan ikhtilaf dalam masalah mud ini. Ya, dalam masalah fidyah ya. Pertama, pegangan kita dalam mazhab Syafi'i adalah berikut saya bacakan matan takrib Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani Asy-Syafi'i. Wal hamil wal murdi'. Orang yang hamil dan orang yang menyusui. In khafata ala anfusihima, kalau keduanya khawatir dengan kesehatan dirinya sehingga dia tidak berpuasa, ya kan? Maka itu dia diibaratkan sakit. Aftarata, dia boleh berbuka, wa alaihimal qada, maka dia wajib mengqada, udah pasti wajib mengqada. Semua orang wajib mengqada. Ya. Dan dia nggak perlu bayar fidyah. Tidak perlu bayar fidyah. Tetapi kalau alasannya tidak puasa, wa in khafata ala auladihima, dia khawatir karena kesehatan janinnya atau karena kesehatan anaknya yang disusuinya. Ya kan? Jadi alasannya bukan dirinya, tapi alasan orang lain, yaitu anaknya. Maka selain dia aftarata wa alaihimal qada, dia berbuka dan membayar qada di hari yang lain, dia wajib wal kafarah. Dia wajib bayar kafarah. An kulli yaumin, di satu hari yang dia tinggalkan, muddun, 1 mud. Nah, 1 mud itu, ya, pertama jelas dulu ya, siapa yang bayar fidyah? Adalah orang yang khawatir dengan kesehatan janinnya, bukan dirinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah besaran mud. Nah, besaran mud itu nanti berbeda. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, fidyah yang harus dibayarkan itu sebesar 1 mud gandum. 1 mud itu kira-kira 6 ons. Lebih tepatnya lagi 675 gram. Ya, atau 0,75 kilogram. Ya. Ya, 0,75 kilogram itu seukuran telapak tangan kalau berdoa. 0,75 kilogram. Ya, nah, kilogramnya, kalau uangnya silahkan, ya, sesuai apa yang kita makan. Nah, tapi juga sebagai wawasan, ada ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi, wajib dikeluarkan sebesar 2 mud atau setengah sok. Ya kan? Dengan ukuran dalam mazhab Hanafi itu, 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 3 kilogram. Ya, berarti setengah sok itu sekitar 1,5 kilogram. Nah, maka nanti senilai beras. Ya, jadi 2 kalinya kalau Syafi'i. Nah, kemudian dibayarkan dengan apa? Dibayarkan dengan gandum, dengan beras. Tapi dalam mazhab Hanafi dibolehkan memberikan dalam bentuk uang. Tapi uangnya senilai harga kurma atau harga anggur yang beratnya juga 3,25 kilogram untuk setiap hari. Itu kalau pakai uang. Kalau pakai uang ngikutnya menurut mazhab Hanafi adalah 3,25 kilogram harga kurma atau anggur. Nah, diterjemahkan nanti di Indonesia oleh Basnas, ya, nanti dalam SK yang terbaru itu nomor 7 tahun 2023 tentang besaran zakat fitrah dan fidyah, itu untuk wilayah DKI Jakarta nilainya 60.000 per hari per jiwa. Kalau dalam bentuk uang,
Ya, tapi kalau ada bentuk makanan tadi jelas ya, kalau gandum berapa, beras berapa, dalam mazhab Syafi'i berapa. Dan itu dikeluarkan bebas. Bisa dikeluarkan sekali, keluarkan buat 30 hari atau satu persatu, ya, untuk orang yang sama 30 kali diberikan, atau 30 orang fakir miskin dikumpulkan, diberikan sekalian. Nah, itu semuanya adalah hal yang bebas. Yang penting menyegerakan itu adalah utama. Kira-kira demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Wido Supraha atas penjelasannya. Semoga Ustazah Fia ya melalui Ustadz Dwika dapat menerima penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Wido Supraha. Baik, berikutnya satu orang terakhir di sini ada yang raise hand atas nama Ustazah Yurna Dewita SPD dari SIT Al-Madinah. Kepada Ustazah kami silakan. Terima kasih kepada Ustadz pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mohon penjelasan dari Ustadz Wido mengenai keutamaan ibu-ibu untuk iktikaf Ustadz. Jadi kita kan ingin sekali gitu ikut iktikaf bersama ya seperti halnya bapak-bapak gitu kan. Tapi satu sisi mungkin kewajiban-kewajiban kita di rumah untuk misalnya kalau yang punya anak kecil harus yang misalnya anaknya yang dalam tahap harus dilatih untuk berpuasa, tentu banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan di rumah gitu. Nah, seperti apa Ustadz kondisi-kondisi yang mungkin ya satu sisi ya keinginan kita untuk iktikaf itu bisa terini atau dan yang lain itu kewajiban kita tidak terlalaikan gitu Ustadz. Mungkin seperti apa keutamaannya itu mana yang lebih ini Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya terkait dengan itikaf. Kepada Ustadz Wido Supraha, mohon ditanggapi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah i'tikaf adalah kebiasaan Nabi. Selalu i'tikaf 10 hari. Bahkan di penghujung umurnya beliau i'tikaf sebanyak 20 hari. Dan istri-istri beliau pun mengikuti Nabi i'tikaf. Ya. Bahkan setelah Nabi wafat, istri-istrinya pun tetap i'tikaf di mana? Di masjid. Maka di dalam di dalam diskusi mazhab, al-masjid ya, masjid itu adalah syarat sahnya ibadah i'tikaf. Ya, di dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf itu sah di masjid manapun. Kalau dalam mazhab Hanbali, muridnya Imam Syafi'i atau mazhab Abu Hanifah juga, i'tikaf itu di masjid yang di sana dilaksanakan sholat berjamaah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga sama, dia i'tikaf di masjid, tidak boleh di tempat yang lain. Ya, meskipun kalau di masjid, kata Syekh Wahba Az-Zuhaili ya, seorang ulama besar akhir zaman ini tapi sudah wafat, kata beliau, wa idza i'takafat al-mar'ah, kalau seorang perempuan itu i'tikaf, maka dia harus menutup wilayah dia itu dengan tirai. Ya. Demikian juga istri Nabi dulu kalau i'tikaf dia ditutup dengan tirai. Ya, ditutup dengan tenda-tenda. Ya. Nah, bagaimana, apakah boleh i'tikaf selain di masjid? Nah, ada satu pendapat dari Abu Hanifah. Ya, wa inda Abi Hanifah innama yusahha i'tikaf al-mar'ah fi masjid baitiha wa huwal maudhi'. Ya, jadi kata beliau i'tikaf perempuan itu sah kalau i'tikaf perempuan itu hukumnya sah
kalau dilakukan di masjid di dalam rumahnya. Ini khusus rumah yang di dalamnya ada masjid, ada musola, ada satu tempat yang memang nggak dipakai apa-apa kecuali tempat sholat. Nah, maka dia sah i'tikaf di situ. Ya. Nah, tetapi kalau di tempat yang lain tidak. Ini menurut logikanya Abu Hanifah, tapi tidak dalam logikanya Imam Syafi'i. Nah, karena itu ibu-ibu semuanya, ketika ibu-ibu tidak i'tikaf hanya karena sesuatu uzur yang syar'i, menjaga anak dan seterusnya, tentu harus bersabar. Karena amalan menjaga anak itu di bulan Ramadan juga adalah amalan yang besar. Tapi kalau anaknya bisa diajak i'tikaf di masjid, itu juga luar biasa. Karena ada satu keluarga yang saya kenal, kalau udah bulan Ramadan, dia pindah ke masjid sama istrinya dan anak-anaknya yang 5 orang. Yang waktu itu masih kecil-kecil. Nanti sekian lama suaminya aja pulang untuk nyuci baju, balik lagi. Jadi itu juga memungkinkan. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ya maka amalan yang ibu lakukan itu juga amalan yang besar di bulan Ramadan meskipun tidak bernilai i'tikaf. Tapi ada satu hadis riwayat Imam Muslim kepada wanita yang haid yang dia tidak bisa i'tikaf karena uzur, kalau dia membantu ya melayani orang-orang yang beriktikaf, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beriktikaf. Dalam bahasa kita hari ini, dia jadi panitia iktikaf. Ya, mungkin dia nyiapin ini, ya nyiapin itunya, maka itu pun insya Allah akan mendapatkan pahala seperti orang yang iktikaf. Kira-kira demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Wido Supraha, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat diterima oleh penanya kita, Ustazah Yurna Dwita dari SIP Al-Madinah. Baik, Ustadz dan Ustazah semua, kurang lebih 1 jam telah kita lalui bersama dalam kegiatan Tarhib Ramadan kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita sama-sama untuk foto bersama gitu ya, untuk dokumentasi. Mohon kepada Ustadz dan Ustazah untuk diaktifkan videonya. Kita mulai dari slide yang pertama. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Oke. Kita pindah ke slide berikutnya. Tiga, 2, 1. Itulah makanya tadi tidak buka tuh. Berikut slide ketiga, mohon diaktifkan. 3, 2, 1. Berikutnya 3, 2, 1. Kemudian untuk slide terakhir. 3, 2, 1. Baik, alhamdulillah telah selesai rangkaian kegiatan kita. Insya Allah kita berharap untuk kegiatan Ramadan yang akan kita lalui dapat berjalan secara maksimal. Jadikan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Terima kasih kepada Ustadz Wido Supraha yang telah memberikan materi dengan cukup menarik. Kita kemudian harapannya semua dapat difahami oleh Ustadz dan Ustazah semua yang berada pada Zoom pada sore hari ini. Terima kasih, kami selaku MC mohon maaf atas penyampaian dan sikap kami selama kegiatan ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Ya Allah, Ustaz. Dan panitia. And thank you, Jessica.